Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Lagi saudara, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Baru-baru ini saya dikasih kesempatan sama Tuhan, berkat nih saudara ya, untuk melayani di Brazil, di Sao Paulo, jauh gitu. Penerbangannya 30 jam. Kotanya bagus, kota seni, banyak artisnya, banyak yang suka melukis, banyak museum gitu. Tapi banyak homelessnya juga, banyak homeless. Homelessnya itu menurut saya lebih homeless dari homeless kita gitu, menurut saya ya. Homelessnya. Nah, satu kali ada kami masuk supermarket gitu ya, saya sama istri, supermarket sederhana, supermarket mungkin hampir seruangan sampai sana gitu ya, 2 kalinya kali gitu. Lagi masuk ada satu homeless di depan. Kalau kita baru masuk kan selalu buah ya saudara ya, supaya dingin katanya gitu ya. Masuk tuh buah, di counter buah itu ada satu homeless. Kelihatan dari ininya. Yang saya pikir ini kayaknya bisu nih, gagu ya. Dia nggak bisa ngomong. Dia tunjukin uangnya apa itu? Mungkin setengah $50 gitu. Dia, kenapa saya tahu dia gagu? Karena ngomongnya, sorry ya, saya contohin dikit ya. Maaf loh ya. Kira-kira. Dia ambil uangnya ke siapapun yang lewat, dia dia tunjuk buah apel gitu. Feeling saya nggak tahu bahasanya juga, tapi feeling saya kayaknya dia pingin buah apel deh, gitu. Saya tuh di belakang kan, mau masuk situ agak gimana gitu, tapi ya udah masuk kan, istri saya duluan. Tapi waktu lagi lewat tuh saya pikir ya mungkin cuma apel ya. Kursnya tuh gak beda jauh saudara sama sini, sana 3.000, satu dorasi 3.000 kita. Jadi saya kepikiran, saya ada uang kertas ya, namanya, kan kita juga nggak tahu ini gede atau enggak untuk situ ya, tapi saya cuma ngambil 10 realnya sana. 10 real tuh paling 30.000 kita lah. Ya, saya kasih sama om-om ini, om-om homeless ini. Waktu dikasih mukanya langsung, saya juga, gitu ya. Orang Indonesia kan gitu saudara. Kalau orang Indonesia itu kalau disenyumin, kita kan pasti senyum gitu ya. Tapi ada negara-negara yang saudara senyumin kan dia malah curiga. Nah dia tuh lihat kita, gitu. Saya juga, dan dia gesturnya langsung, ya kamu jangan kaget ya, saya giniin mbaknya kaget ya, maafkan saya. Sama kok Isman deh, gitu ya. Saya mau gimana? Saya bilang, ikutan. Wah dia mau meluk saya, tapi ya tentu ini kan homeless. Dari jauh aja kita udah bisa merasakan atmosfer hawa-hawa ya saudara. Saya akhirnya saya cuma rangkul bahunya gini, baru dia fist bump gitu. Sudah sebatas itu dan cukup seru untuk saya. Tapi ini yang membuat saya sesuatu hari itu. Ya, kami lagi milih-milih itu, ya milih kebutuhan hari-hari aja gitu. Dia setiap kali, ini kan aisle gitu loh saudara, aisle gitu. Setiap kali lihat kami di ujung itu ya,
Dia langsung kayak tadi. "Wah! Wah! Wah!" Saya tuh sampai, "Ah!" Tapi saya jadi gak enak tuh loh. Setiap kali lihat bayangan kita dah, "Ah! Wah!" Dan paling terakhir waktu dia udah dapat apelnya itu barang 3, 4 di kasir. Kami tuh sampai setiap kali mau lewat aisle tuh ngintip dulu. Dia lihat gak nih? Dia habis bayar, saya tahu dia spesial nyari. Enggak, dia spesial nyari, begitu lihat kami sekali lagi dia gitu. "Hei! Wah!" Sorry ya, mungkin kencengan ya. Ampuni saya. Tapi inilah saudara. Yang hari itu sesuatu itu gini. Ada orang yang untuk apelnya dia, Tuhan kirimin 30 jam entah dari mana. Hanya buat apel 4 biji itu. Tuhan mikirin dia. Satu lagi, saya sering punya uang lebih dari 30.000. Tapi saya sering lupa sama Tuhan. Saya punya banyak. Saya enggak. Hari ini saya sama istri setiap kali saat teduh gitu, sering sama Tuhan gini. Nggak usah pakai ngomong. Hanya gara-gara orang itu. Waktu saudara nyanyi Hosana, apa yang di hatimu? Betulkah sedang? Walaupun nggak pakai musik, mari kita nyanyi sekali lagi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hari ini Tuhan, biar saat firman-Mu diberitakan, kami sedang menyembah-Mu. Saat firman-Mu diberitakan, kerjakan rencana-Mu, sembuhkan yang sakit kalau ada yang sakit. Kami yang sedang dalam jalan buntu, biar kami menerima mujizat, pintu-pintu dibukakan. Kami yang sedang sedih, kami terima sukacita. Kami yang sedang putus asa, kami terima harapan yang baru. Kami mengharapkan Engkau yang hadir di sini, lebih dari semuanya. Pimpin kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama sekali lagi katakan, amin. Haleluya. Saya dikasih tema mengucap syukur lagi hari ini. Ya, saya kasih judul mengucap syukur dalam segala hal. Setiap kali kalau kesini saya selalu happy sekali. Ya, dari pagi ketemu banyak saudara, banyak teman, semua yang saya kenal. Thank you ya, Roni, Pak Isman. Ada Aming tadi datang, saya kaget. Wah, udah lama nggak ketemu. Aming, Mas Hendar, Pak, semua. Udah gitu banyak dari saudara waktu Kosurya pelayanan di Jakarta, semua datang ikut sama Kosurya. Jumlahnya lebih banyak dari jemaat saya. Jadi waktu datang saya, waduh, Tuhan lawat doa saya tadi Pak. Wah, saya taunya ini mensupport Kosurya. Hari ini Kosurya di PVJ, gantian saya ke sini, tapi saya nggak ngajak siapa-siapa, ampuni saya. Ya, karena Pastor Andi juga ke gereja kami. Jadi istri saya juga nemenin mereka ya. So, terima kasih udah boleh di sini lagi. Thank you. Oke. Nah, dari apa yang tadi saya alami, saya jadinya mikir, merenungkan hal ini ya. Mengapa rasa syukur merupakan bagian penting dari kehidupan kita orang Kristen. Aneh rasanya kalau orang Kristen tuh nggak penuh ucapan syukur, aneh kan? Ya, atau kalau saudara yang merasa Kristen, saudara waktu merasa, kok aku nggak bisa mengucap syukur? Pasti ada sesuatu di dalam.
Ada bagian yang penting yang harusnya aku bisa. Kenapa ya? Kenapa? Ada apa sih? Gitu. Kita tuh bukan orang-orang yang biasa dengan nggak mengucap syukur. Harusnya gitu tuh orang Kristen. Secara alaminya ucapan syukur mengalir. Sehingga paling enggak saya akan bahas 3 hal ini. Apa yang terjadi sekarang, apa yang Alkitab katakan, dan apa yang kita bisa belajar dari Alkitab. Apa yang terjadi sekarang? Nah, kalau kita lihat hari-hari ini apa yang terjadi, memang segala hal di sekeliling kita mendorong kita mengukur ucapan syukur hanya dari prestasi, ukuran-ukuran yang ditaruhkan oleh orang lain terhadap hidup kita. Kalau saya melihat beberapa artikel di situ, hari ini ada sebenarnya dari mulai COVID tuh saudara, ada yang dinamakan tuh 996. Kalau orang kerja bilangnya 996, terutama di Cina tuh. Ya, apa artinya 996? Bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari seminggu. Ya Allah. Kerja terus. Kalau nggak gitu merasa kurang. Beberapa jemaat kami yang anak-anak startup, anak-anak cewek loh nih, startup, masih pada single-single. Satu kali ada di rumah ngobrol sama istri saya. Mereka ngobrol, ada yang di Topet, Shopee, ada satu lagi itu yang, saya lupa. Nah, mereka ngomong, satu bilang gini, itu enggak, kemarin gue, anak Jakarta. Kemarin gue nggak pulang dari kantor. Kita ada launching produk. Launching kita harus jagain sistem tuh. Engagement-nya harus lihat. Kalau di Tok itu marketplace kan ada 12, itu mereka jagain tuh. Kalau saya sebagai angkatan yang agak duluan, lihat gitu kan langsung gini, hah? Kerja kok gitu amat gitu. Ya. Tapi lihat respon teman-temannya. Respon, wow, keren amat. Wah, kantormu gitu ya? Wih, aku pingin kerja di kantor seperti itu. Hah? Saya kaget saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini ada kayak gitu tuh. Makin sibuk, makin keren. Makin nggak punya waktu, itu gue banget. Ya, enggak, ya. Masih banyak waktu luang, apaan? Nggak produktif. Sedap. Ya nggak? Alhasil yang terjadi itu umur 25 itu rentan itu quarter life crisis. Quarter. Kalau dulu kan middle 50 ya. Sekarang turun quarter. Baru 25 udah krisis. Ya Allah. Kenapa? Karena selalu di sosmed tuh gitu. Umur 25 udah punya apa? Tabungan udah berapa? Yang satu bilang, aku 25, aku udah punya villa, aku udah punya kolam renang. Saya juga punya kolam renang, kecil sih. Yang penting punya. 1 kali 1. Yang berenang ikan. That's okay. Ya nggak saudara? Tapi seringkali kita membandingkan kesuksesan, tuntutan hidup kita terhadap apa yang kita lihat di sosmed. Bayangkan, kenal juga enggak. Kita yang merasa, dia udah punya, kenal enggak. Tapi kita yang merasa, ya ampun, kok kayaknya kita kurang gitu. Saya tahu itu enggak ada di sini. Enggak ada yang amin lagi. Amin tante ya. Ini satu anak nih, ini baru-baru nih, bener-bener baru-baru. Satu anak kita, pasangan muda, belum punya anak, married baru mungkin 3 tahun gitu. Dulu anak CLCC. Ya, dulu anak CLCC. Tentu sekarang udah di home, kan saya dulu. Ya, nah. Kerja di Jakarta, anak ITB, pinter-pinter nih. Si cewek, yang istri, ikut LPDP, itu beasiswa pemerintah itu, saudara. Sekali gagal. Ini anak pantang menyerah, belajar lagi. Terus, tahun depan ikut lagi. Dia pingin beasiswa apa, dia bilang. Kedua, nggak diterima lagi. Puji Tuhan. Saya tanya, gimana kamu? Tahu nggak saudara, kemarin tuh udah yang ke-5. Ikut LPDP udah 5 kali. Nah ini kemarin, dia tunggu. Kan kalau LPDP itu pengumumannya via online tuh ya, via online. Nah sekarang tuh ada lagi orang gitu, pengumuman pakai di videoin.
Ya, begitu lihat video sama sekeluarga biasanya ngelihatnya di video, wah, nanti kalau dapat semua peluk, gitu, ya, masih ini sosmed. Ya. Jarang yang saya lihat yang nggak dapat, karena kalau yang nggak dapat biasanya nggak masukin. Tahukah saudara kalau di Instagram tuh semua happy, karena yang nggak happy nggak dimasukin. Nah, jadi jangan ini ya. Nah dia udah siap-siap nih, wah, dia udah bayangin nanti kalau dapat, gue akan masukin apa? Karena nanti kalau dapat gue masukin apa gitu. Udah, dan kali yang kelima ini, saudara tahu? Nggak dapat. Udah kelima nggak dapat. Dia datang ke kami hanya mau konseling. Kak, kira-kira menurut kakak sekali lagi gimana? Saya cuma bilang, kalau sekali lagi nanti dapat atau nggak dapat, kamu belajar apa? Yang penting tuh belajarnya apa? Ya, aku percaya aku akan, pokoknya ini yang the last time aku tahu nanti Tuhan bimbing aku, mungkin aku nggak beasiswa ini. Kan beasiswa banyak, ya itu yang paling penting, you know. Oke, tapi dalam cerita kami, dia ngomong tentang hari ini bahkan ada movement, gerakan yang gini loh. Dapat beasiswa LPDP kan keren, tapi ada gerakan segini. Kalau dapat, yang lebih keren adalah sekali masukin, langsung dapat. Wih, saya pikir, manusia itu nggak ada puasnya ya. Ada ini, apa lagi? Ada lagi. Ada sesuatu. Ya. Tapi apa yang Alkitab bilang? Kita akan lihat itu. Okay? Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 terus sampai Wahyu nanti kita baca. Ya. Saya kan jarang ke sini, Pak Isman ya. Kan dari Jakarta jauh nih. Saya tambahin ayat sampai Wahyu boleh ya? Jangan main boleh aja. Jangan dong. Ya. 3 ayat ini sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bersukacitalah apa? Senantiasa. Terus tetaplah berdoa. Terus mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam apa? Kristus Yesus. Amin. Yang saya kuningin itu adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang menarik adalah dia nggak pakai kata ini, mengucap syukurlah karena segala hal, atau mengucap syukurlah untuk segala hal, tapi di dalam segala hal. Lagi ya, dia bukan mengucap syukur karena sesuatu saja, atau untuk sesuatu saja, tapi mengucap syukur dalam segala sesuatu. Spurgeon, saya suka kata-katanya. Dia merujuk kepada 3 ayat ini. 3 ayat ini selalu di 1 Tesalonika itu ditulis sama Paulus, agak unik. Kenapa? Paulus kali di Tesalonika itu cuma hitungan minggu atau hitungan bulan pelayanannya. Jadi dia ada mungkin 2 bulan kali, mungkin gitu. Ya, perkiraan orang, ya antara sebulan sampai 2 bulan. Dia datang merintis jemaat, ngajar dengan banyak orang, ya. Habis ngajar, orang Yahudi yang nggak seneng datang, protes. Oke, ditentang, diusir. Diusir, dia lari ke Berea. Dia lari ke Berea, orang Yahudi yang nentang tadi ngikut. Protes lagi di sini. Akhirnya dia ke Athena. Udah kejauhan, orang Yahudi nggak ikut. Iya. Nah, tapi di Athena dia concern dengan pelayanan yang baru ditanam, tapi masih baru ini. Di Athena dia ketemu dengan Timotius, muridnya. Jadi sama Paulus bilang, Tim, saya nggak tahu dia panggilnya gitu atau Monty, Timo, kamu cek Tesalonika deh, lihat perkembangannya di sana gimana, oke? Habis itu dia nerusin perjalanan, nanti ketemu lagi. Dan si Timotius mulai ada di sana, mulai ngajar, kasih beberapa hal, tapi akhirnya ngasih laporan bagus tentang Tesalonika kepada Paulus. Maka surat Tesalonika ditulis Paulus dengan nuansa pengajaran sedikit, tapi nggak nuansa teguran, ya, pengajaran sedikit, nasihat-nasihat. Nah, ini adalah 3 nasihat yang Paulus ucapkan untuk Tesalonika dan dipakai dengan banyak. Lihat dari anginnya kayaknya surga setuju.
Oke, ini peneguhan. Pentakosta banget ya, saudara ya. Oke. Nah, jadi biasanya pengajaran 16, 17, 18 nggak dilepas. Nggak dipisah-pisah. Apa itu? Bersukacita, tetaplah berdoa, dan mengucap syukur. Makanya, satu ahli Alkitab terkemuka bilang gini, Charles Spurgeon, when joy and prayer are married, lucu ini ya, orangnya agak pujangga juga. Dia bilang kalau sukacita dan doa menikah, anak pertamanya itu namanya ucapan syukur, gratitude, rasa syukur. Ya. Wow, ini dalam lah. Jangan-jangan waktu kita nggak banyak mengucap syukur, ada hal yang kita hilang di situ. Apa saudara? Prayer and sukacita. Ya, sukacita dan prayer. Kenapa saya nggak bisa lihat banyak ucapan syukur dari hidup saya? Karena jangan-jangan saya meletakkan sukacita saya terhadap sesuatu hal yang menurut saya nggak tercapai. Orang yang tadi dapat apel tadi, begitu dapat apel 3, sukacitanya terpenuhi. Coba cek rasa sukacita kita hari ini. Jangan-jangan, atau mungkin bukan saudara, ini gereja-gereja di Kutub Utara bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang perempatan jalan sebelah es mencair, jauh dari sini. Oke. Meletakkan sukacitanya dalam sesuatu yang kelihatan. Kalau anakku nggak cowok, kurang sukacita. Kalau anakku nggak capai sesuatu, nggak sukacita. Ya, tentu saja rasa itu ada. Kecewa, sukacita bisa datang. Tapi mari kumpulkan dia dalam bendel itu. Bendel, saudara. Ya. Apa itu, saudara? Tadi, sukacita, doa, dan ucapan syukur. Dikumpulkan jadi satu. Kalau kita kurang bersyukur, jangan-jangan kurang kurang berdoa. Kenapa saya bilang kurang berdoa? Baru ada satu ibu datang sama saya. Dia mengeluh tentang anaknya. Anaknya menurut dia adalah mengecewakan. Udah usia 20-an something, tapi masih tinggal di rumah. Nggak produktif, saya suruh kerja, nggak mau kerja. Gitu. Oke. Tapi satu hal yang ibu ini menurut saya perlu dilayani terlebih dahulu sebelum dia bisa melayani anaknya. Apa? Dia selalu ngomong gini, iya Pak, anak saya ini membuat saya berdosa setiap hari. Hah? Sebentar Bu, dosa seperti apa nih? Anak saya ini buat saya dosa. Loh, dia nyalahin anaknya terhadap dosa yang kemungkinan dia. Oke, baru saya, karena saya kesel, saya kan kesel, marah, kan saya dosa. Oh, oke. Saya tanya lagi sama dia, berarti menurut ibu kalau ibu kesel, ibu berdosa? Emang enggak, Pak? Ya. Bapak Ibu kesel bisa datang kapan aja. Ya. Tapi situasi hatimu engkau yang menentukan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan situasi hati? Bawa sama Tuhan. Ayat yang lain katakan, marilah datang sama Tuhan, bawa doamu, keluh kesah kita sama Tuhan. Omong toh. Diomong gitu loh. Ya saudara. Banyak hari-hari ini orang kalau kesel ngomongnya nggak sama Tuhan, sama teman-temannya, sama circle-nya. Mereka yang mengerti aku, Pak. Mereka yang sangat ngerti banget. Saudara, ngomong sama circle kita, ya oke. Tapi seringkali kita menumpahkan semua keselnya, penilaian kita. Saya usul ya. Boleh ngomong sama circle. Tapi sebelumnya ngomong sama Tuhan. Mungkin dengan amarah saudara, Tuhan, aku sebel banget sama anakku ini. Nggak kerja umur 21. Nanti percaya deh saudara, waktu saudara ngomong sama Tuhan, satu hamba Tuhan menarik. Untuk 3 ini ya, joy, prayer, and gratitude, dia bilang ini adalah channel untuk hadirat Tuhan. Ya.
Artinya, saat kita melakukan itu, awareness kita naik untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Percaya deh. Cobain deh. Kenapa seringkali kita nggak rasa Tuhan hadir? Karena ada sesuatu dalam hati kita yang menutupi mata itu. Kalau orang lagi marah, saudara, saya belajar jangan dinasehati. Percaya deh. Malah kita yang dimarahin. Bener, orang lagi marah ya. Kenapa nilaiku jelek ya? Aku udah belajar, nilaiku jelek banget. Kenapa ya? Saya datang misalnya ponakan saya, enggak aja. Kamu tuh harus belajar. Dia, aku udah belajar. Ya. Orang lagi marah, kita yang sabar. Itu yang main keyboard tadi Chris ya. Itu pelari. Wah, ada badannya kan langsing ya, pelari ya. Saya juga pelari dulu. Dulu banget. Saya ikut full maraton 42 kilo beberapa kali. Dulu banget. Tapi saya ingat di Bali lagi ikut full maraton. Ya, lari-lari. Capek nih saudara. Percayalah, kalau enggak cobain. Udah kilometer 38. Kilometer 38. Itu kan capek, ya. Ngelewatin itu yang timer itu kalau lewat nanti waktu kita tercatat tuh kan harus lewat situ. Nit ada bunyi. Begitu nit, petugasnya berkeinginan baik. Petugasnya bilang, "Ayo Pak, pasti bisa." Masih jauh katanya. Itu waktu dia bilang gitu. Saya lupa saya pendeta loh saudara ya. Saya kesel. Saya marah. Kamu kira ini nggak semangat? Kalau orang lagi capek, kita nggak butuh nasihat. Masih jauh lagi katanya. 4 kilo kan lumayan ya. Tapi kan saya udah semangat ini. Waktu orang bilang, ayo semangat. Lu kira gua nggak semangat? Saudara, saya belajar dengan perbedaan saya dengan istri Q yang tercantik di dunia. Saya pikir waktu kami menikah dulu semua sama. Saya pikir om tante yang menikah udah lama ngeh ini, ya enggak. Saya pikir sama banget nih istri saya, seleranya sama. Orangnya cukup rohani, dewasa. Begitu hari pertama menikah saya baru beda. Beda banget. Ini enggak direkam dong? Enggak ya? Nanti istri saya tahu, aduh. Yang kenal istri saya, tolonglah ya. Ditelepon lagi sama Komit. Istri saya beda banget. Kalau saya ini kan pria dibentuk dari tanah liat, debu tanah. Istri saya tuh dari tulang rusuk, bersih di dalam, dilindungi. Kalau saya pulang ngapa-ngapain tuh, ya gini aja langsung aja. Mandi? Oh tidak. Walaupun nama saya semi mandik. Tapi mandi bukan bagian saya. Dulu waktu belum menikah tuh saudara, saya kalau habis pelayanan nih, ya gini kalau ketemu orang lagi besok, ya masih gini. Tidak ada apa-apa yang berubah. Baju ya gini, ya semua gini. Ini pembelaan saya, menghemat. Ya, menghemat cucian, anak kos ya kan zaman dulu ya. Tapi kalau istri saya, begitu masuk, yang mandi. Baru ke ini dong, udah mandi. Sekali sih nggak apa-apa saudara. Tahukah saudara beban itu beratnya bukan karena bebannya berat. Kadang-kadang bebannya ringan. Tapi diangkat terus. Ini kan enteng ya. Tapi kalau saya angkat terus gini, lumayan nih. Ya, bukan hanya karena beratnya, tapi kan diangkat terus, capek gini terus. Ya, 30 menit, sejam, wah nggak kuat. Apalagi 2 tahun, wah cacat. Wah, saya bilang, kok gini Pak, istri saya resik. Papahnya Ambon, mamanya Jawa. Orang Ambon kan resik, bersih di rumah. Ya. Sorenya nyapu halaman, rumah bersih. Mau tidur nih, kamar tempat tidur dibersihin dulu, spraynya, bantalnya. Saya pikir, loh kan nanti kita tidur ya, out-outan. Kenapa
Harus dibersihin dulu, nanti aja. Tapi istriku resi. Saudara, gitu aja bisa berantem loh. Iya enggak? Kayaknya sama. Saya kan ekstrovert. Kelihatan dong saudara. Ya dong. Ya. Kalau marah ngomong. Istri saya marah, diem. Makin marah, makin diem. Saya makin marah. Apa? Jelasin. Dia makin marah, diem. Nggak ketemu kan? Ya. Tapi waktu kita makin ngerti bahwa ini di hadapan Tuhan, kita mulai ngerti ada hal-hal yang Tuhan jadikan atas kita untuk sebuah hal yang Dia rencanakan lebih indah lagi. Katakan amin. Banyak hal yang beda, banyak hal yang tidak kita inginkan. Tapi semuanya Tuhan jadikan untuk sebuah rencana. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita akan lihat solusinya. Ini bagian-bagian terakhir dalam sharing saya hari ini. Saudara suka itu? Kata terakhir. Di gereja saya kalau saya bilang terakhir, itu yang letih lesu berbeban berat dikuatkan. Berapa menit lagi saya? Berapa menit lagi? Bebas, ya Allah. Mari kita baca, menarik ini ya. Saya baru diberkati dengan, kami tuh tiap hari ada saat teduh pagi, daily devotion gitu via Zoom. Nah, bagian waktu-waktu ini tuh kita lagi baca Mazmur 113, rentetan itu nanti saya jelasin ya. Mazmur 113 sampai 118 itu di kelompok Mazmur itu disebut Hillel Mesir. Hillel Mesir itu nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan waktu mereka keluar dari Mesir, mengingat saat mereka keluar dari Mesir. Jadi sebelum Paskah mereka pasti nyanyi Mazmur 113 sampai 118. Tapi ini yang menarik, Mazmur itu adalah Mazmur-Mazmur yang dinyanyikan Tuhan Yesus sebelum Dia disalib. Mana ayatnya ini? Matius 26 ayat 30 sampai 31. Ada dua murid Tuhan Yesus yang mencatat, Matius dan Markus. Keduanya menjelaskan hal yang mirip. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-murid ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dia mulai ngomong karena keesokannya dia akan masuk dalam penyaliban. Markus nulis yang mirip ya. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul, mirip ya, sama ya, memukul gembala dan domba-domba akan tercerai-berai. Ini bagian dari Mazmur 113 sampai 118. Ini yang menjadi perhatian saya, kenapa gini loh, besok udah tahu mau mati. Hari ini dia mengucap syukur. Let's see. Tuhan Yesus adalah teladan kita terhadap kesempurnaan Tuhan yang kita mau tuju. Katakan amin. Jadi kalau hari ini kita ditanya, gimana kita hidup? Yuk, hidup seperti Tuhan Yesus, ya enggak? Ya, saya ingat, ya dulu zaman saya kuliah ada gelang yang ada tulisan itu, apa? WWDJ itu ya. What would Jesus do? Oh kebalik, WWJD. Ya. Masa WWDJ? What would do Jesus? Kebalik dong ya. What would Jesus do? Waktu kita mau melihat kapan ucapan syukur dinaikkan, justru Tuhan Yesus menaikkan ucapan syukur di saat-saat yang sukar. Karena ucapan syukur bukan dinaikkan hanya saat kita keadaan baik, untuk sesuatu atau karena sesuatu. Jadi ternyata ucapan syukur dinaikkan untuk apa ya? Ya. Ternyata ucapan syukur dinaikkan karena kita tahu Tuhan punya rencana di atas setiap keberadaan kita. Mungkin untuk hal-hal yang kita nggak ngerti. Katakan amin. Iya. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Dan saya tahu saudara diajarkan tentang kedaulatan Tuhan.
Kita nggak ngerti, tapi kita ngucap syukur. Tapi ini yang saya tutup dengan ini. Saudara setuju ya? Tadi terakhir, ini tutupnya. Saya tutup dengan ini. Tuhan Yesus bukan hanya meneladani untuk setiap kita di masa-masa sukar seperti Dia. Dia bahkan mati untuk kita. Yesus adalah teladan bagi kita menghidupi sukacita, doa, dan ucapan syukur. Dia mati supaya saat kita ada di masa-masa yang sukar, kita ngerti bahwa Tuhan Yesus pernah ada di sana. Ada buat Bapak Ibu. Ada buat saudara. Ada buat kita. Ucapan syukur nggak didasari oleh karena atau untuk. Tapi didasari oleh keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Tim Keller ngomongin. Injil adalah Yesus Kristus. Datang ke dunia, menghidupi hidup yang seharusnya kita jalani. Menghidupi hidup yang harusnya kita jalani, ya nggak? Susah, nggak punya harapan. Dihidupi oleh Tuhan Yesus. Dan mengalami kematian yang seharusnya kita alami. Supaya saudara dan saya tidak menghidupinya, tidak menghidupinya saja, tapi memperoleh kemenangan di dalam semua itu. Apakah kemenangannya berupa jawaban doa? Mungkin juga. Tapi yang paling penting kemenangannya adalah Dia berjalan bersama kita. Penghiburan dan kekuatan di dalam setiap langkah hidup kita. Saya berdoa hari ini untuk setiap saudara, Bapak, Ibu, Om, Tante, yang mungkin dalam masa-masa itu. Ada dua hal. Satu, untuk yang dalam masa-masa sukar, nggak punya pengharapan. Ini masa yang tepat untuk mengucap syukur. Sebab kita tahu Tuhan berjalan bersama kita. Atau mungkin saudara maka hari ini ada karena kayaknya aku nggak ada apa-apa ya. Aku tidak punya urgency untuk ucap syukur. Coba cek lagi. Dan hitung hari-hari kita. Jangan-jangan Dia sedang berbicara kuat melalui setiap hal dalam hidupmu. Amin. Yuk kita doa.